Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Risnayanti dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi teori dan konsep keuangan syariah dalam mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu ruang lingkup keuangan syariah. Ekonomi Islam adalah bagian integral dari agama Islam dan terbangun berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam. Islam dilihat sebagai sebuah sistem kehidupan yang menyediakan pedoman lengkap untuk kehidupan manusia, termasuk dalam ranah ekonomi ini. Ada aturan-aturan yang bersifat tetap dan universal, sementara beberapa lainnya disesuaikan dengan konteks dan situasi tertentu. Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa syariah Islam memiliki karakteristik unik, yaitu tidak hanya mencakup secara menyeluruh dan komprehensif seluruh aspek kehidupan, termasuk ibadah dan muamalah, tetapi juga memiliki sifat universal. Komprehensif di sini berarti syariah Islam mencakup segala aspek dalam kehidupan manusia, baik yang bersifat ritual atau ibadah maupun yang bersifat sosial atau muamalah. Universal berarti bahwa syariah Islam dapat diterapkan di semua zaman dan tempat, bahkan hingga hari akhir. Materi selanjutnya yaitu filosofi keuangan syariah. Keuangan Islam adalah bagian integral dari ekonomi Islam yang melibatkan pengaturan, penggunaan, dan pengelolaan uang. Keuangan memiliki dampak yang signifikan pada pergerakan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, keuangan merupakan sumber daya utama untuk aktivitas ekonomi, terutama dalam sektor real. Keuangan Islam memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan keuangan konvensional. Filosofi dan ciri khas unik ini menjadi landasan serta mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaannya. Selanjutnya, materi prinsip makosid syariah keuangan Islam. Makosid syariah ini merupakan konsep yang merujuk pada tujuan atau pencapaian yang diinginkan melalui penerapan syariah Islam, yang dimana makosid syariah ini memiliki tujuan akhir mencapai kebahagiaan dan kesuksesan, baik itu di dunia maupun di akhirat, atau biasa kita kenal dengan falah. Ada 5 prinsip dalam makosid syariah ini. Yang pertama itu agama, yang kedua jiwa, yang ketiga akal, yang keempat keturunan atau keluarga, dan yang terakhir itu harta atau mal. Next, materi tentang prinsip hukum dan moral Islam dalam keuangan Islam. Di sini ada 5 prinsip dalam keuangan Islam. Yang pertama, tauhid dan persaudaraan. Yang kedua, larangan riba. Yang ketiga, pembagian risiko. Yang keempat, larangan spekulatif. Dan yang kelima itu kontrak atau perjanjian. Yang dimana pertama, tauhid dan persaudaraan. Tauhid itu diartikan bagaimana hubungan individu dengan Tuhannya. Dan persaudaraan itu bagaimana uhwa Islamianya, yang menggambarkan bagaimana kerjasama dan persaudaraan yang tulus antara sesama saudara muslim dalam aktivitas ekonomi. Selanjutnya, mengenai implikasi hukum dan moral Islam dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Ada 2, yang pertama implikasi hukum muamalah tijari dan yang kedua implikasi hukum muamalah tabarruk. Implikasi hukum muamalah tijari adalah setiap transaksi perdagangan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariah Islam, seperti adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, barang yang diperjualbelikan harus halal dan tidak merugikan salah satu pihak, serta harga harus jelas dan tidak ada unsur penipuan. Dan yang kedua itu implikasi hukum muamalah tabarruk adalah bahwa setiap transaksi asuransi atau donasi yang harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam syariah Islam, seperti adanya niat kebaikan dalam memberikan donasi, seperti juga halnya siswaf. Selanjutnya, mengenai implementasi sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam ini bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal kepada komunitas muslim. Selain itu, diharapkan sistem ini juga dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaian tujuan sosioekonomi Islam. Tujuan utamanya mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi,
penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang signifikan, pembagian pendapatan yang adil, kemakmuran yang wajar, stabilitas nilai mata uang, serta penghimpun dana dan investasi tabungan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang memberikan bagi hasil kepada semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, materi mengenai infrastruktur sistem keuangan Islam. Sangat krusial untuk memastikan bahwa semua aktivitas, transaksi, dan operasi dalam lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai moral Islam. Salah satu komponen penting dalam tata kelola syariah adalah Dewan Pengawas Syariah atau yang biasa kita sebut dengan DPS, yang menjadikannya sebagai badan yang ideal untuk menjalankan peran sebagai lembaga pengawasan internal yang setara dengan sistem Hizbah dalam konteks lembaga keuangan syariah modern. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.